Now, feel that love and remember the energy. I Know What You Did Last Summer adalah sebuah film terbaru dari Waralaba bertajuk sama yang pertama kali mulai sejak akhir 1990-an. Film ini merupakan proyek keempat dalam Waralaba tersebut yang sekaligus menjadi sequel dari film I Still Know What You Did Last Summer tahun 1998. Cerita I Know What You Did Last Summer menggunakan latar waktu 28 tahun setelah tragedi pembunuhan Tower Bay, dengan berfokus untuk mengungkap kemunculan pembunuh lain yang memburu sekelompok teman. Kisah berlatar tentang kehidupan dari 5 sahabat bernama Danica, Ava, Milo, Teddy, dan Stevie. Mereka pernah terlibat pada sebuah insiden tragis saat tidak sengaja membunuh pejalan kaki yang turut menjadi korban kecelakaan mobil. Namun, 5 orang itu justru berusaha untuk menutupi kejadian tersebut untuk menghindari konflik. Kelimanya pun memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan normal dan berusaha move on dari peristiwa yang berhasil menghilangkan nyawa tersebut. Hingga 1 tahun setelahnya, 5 sahabat itu kembali berkumpul dalam pesta Danica dengan tunangannya yang bernama Wyatt. Momen perayaan yang seharusnya seru itu lantas berubah menjadi seram dan mencekam setelah Danica menerima sebuah kado yang terbungkus amplop. Saat dibuka, amplop itu tampak bertuliskan kalimat I Know What You Did Last Summer. Ia langsung tercekat karena setahunnya tidak ada orang lain yang tahu insiden tragis yang dialami oleh para sahabat tersebut. Danica akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan kembali 4 teman lain setelah pesta, berusaha menjelaskan bahwa mereka sedang diincar oleh orang misterius. Misteri itu semakin mencekam usai kehadiran seseorang yang mirip dengan The Fisherman, pembunuh berantai ikonis dari pembantaian South Park yang terjadi pada 1997. Ia menyebarkan teror hingga mencoba untuk menghabisi nyawa Wyatt sebagai bentuk peringatan. Danica, Ava, Milo, Teddy, dan Stevie harus segera mengambil keputusan agar terhindar dari ancaman teror tersebut. Kelima sahabat itu akhirnya pergi dan meminta bantuan kepada Julie dan Ray. 2 orang yang diketahui menjadi korban selamat dari tragedi pembantaian South Park. Mereka berdua awalnya menolak untuk ikut campur dengan Fisherman lagi. Namun, Julie dan Ray akhirnya memutuskan untuk kembali membantu Danica dan kawan-kawan dengan pengalaman yang pernah mereka alami. 5 sahabat itu dijelaskan bahwa mereka tidak dapat kabur atau bersembunyi dari incaran The Fisherman. Satu-satunya yang dapat dilakukan yakni lebih dulu mencari keberadaan sang pembunuh untuk bisa melawannya. Mereka diburu dengan waktu untuk dapat membongkar identitas asli dari Fisherman. Sebelum pembunuh bayaran itu dapat menghabisi seluruh teman dan orang-orang terdekatnya. Film ini adalah remake sekaligus sequel spiritual dari versi 1997, sebuah slasher klasik yang melegenda karena atmosfer mencekam dan karakter memorable. Sayangnya, versi terbaru ini justru menjadi bukti bahwa tidak semua yang lawas perlu dibangkitkan. Alur ceritanya masih berakar pada formula yang sama. 5 sahabat secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan hingga korban tewas dan memutuskan menutupinya. Setahun kemudian, pesan-pesan misterius mulai menghantui mereka. Penonton pun dibawa masuk ke dalam kisah pemalasan berdarah. Awalnya film ini menjanjikan. Opening scene cukup solid dengan karakter yang tampaknya menarik. Kemunculan Jennifer Love Hewitt serta Freddie Prinze Jr. menumbuhkan harapan bahwa kita akan melihat pertarungan baru antara masa lalu dan masa kini. Namun semua ekspektasi itu cepat runtuh saat cerita masuk ke pertengahan durasi. Narasi menjadi kacau, alur berganti ton tanpa arah, dan karakter mulai kehilangan konsistensi logisnya. Salah satu kelemahan paling mencolok dari film ini adalah karakter-karakternya yang terasa dibuat hanya untuk mengisi slot. Tidak ada satupun karakter kompleks.
Ketika satu persatu mulai menjadi korban, sulit untuk peduli, karena teman mereka pun seolah tak peduli. Histeris sesaat, tapi besoknya, mereka kembali hidup normal, seperti tidak sedang dikejar pembunuh sadis. Jessie Wonders, yang diplot sebagai final girl dalam film ini, tampil kurang meyakinkan. Bukan hanya karena karakter yang dia perankan datar, tapi juga karena penyampaian emosinya terasa artifisial. Kita tahu dia sedang takut, karena ada musik tegang dan kamera mendekat, tapi raut wajahnya lebih cocok untuk drama remaja ketimbang film pembantaian. Ironisnya, aktor-aktor lawas yang justru menyelamatkan beberapa momen film ini, meski porsinya terbatas. Jennifer Love Hewitt dan Freddie Prinze Jr. tetap mencuri perhatian. Namun kemunculan mereka yang hanya sebatas nostalgia tidak cukup untuk memberi bobot dramatis apapun. Seperti cameo yang dimasukkan untuk memancing sorakan penonton lama, yang sayangnya mungkin justru merasa dikhianati. Upaya menggabungkan elemen horor dengan humor sebenarnya bukan ide buruk, asal dilakukan dengan niat dan kematangan. Film seperti Scream atau Cabin in the Woods sudah membuktikan bahwa slasher bisa cerdas, sekaligus menghibur. Namun dalam I Know What You Did Last Summer versi ini, humornya justru merusak suasana, seolah-olah kasus pembunuhan yang terjadi hanya main-main, alih-alih menjadi satira yang menyegarkan. Film ini malah seperti parodi murahan dari dirinya sendiri. Dari sisi teknis pun tidak ada yang bisa dibanggakan. Sinematografi cenderung generik, tidak ada permainan cahaya atau komposisi yang menggugah rasa takut. Adegan pembunuhan pun kurang berdampak, baik dari segi efek spesial maupun suspense. Bahkan desain suara, yang biasanya menjadi andalan di film horor, terasa tumpul dan kurang dramatis. Penonton hanya dibuat kaget dengan kemunculan yang tiba-tiba, tapi hanya itu saja, tidak ada kesan kurang nyaman. Satu-satunya hal positif dari film ini mungkin adalah upaya mempertahankan misteri mengenai siapa sebenarnya sang pembunuh. Beberapa adegan cukup berhasil membangun teka-teki, dan penonton bisa saja dibuat menerka-nerka hingga menjelang akhir. Namun ketika twistnya terungkap, semua terasa hambar. Tidak ada kejutan, tidak ada emosi, tanpa dampak apapun. Seperti kembang api yang gagal meledak, film ini punya potensi, tapi tidak pernah menyala. Sebagai remake, biasa dibilang gagal memberi pembaruan berarti. Mau disebut horor, tapi gagal menakutkan. Dan sebagai bentuk penghormatan pada film aslinya, film ini justru terlihat seperti parodi yang tidak sadar diri. Pada akhirnya, I Know What You Did Last Summer hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana industri film terlalu sering menggantungkan diri pada masa lalu. Ketimbang menciptakan horor baru dengan karakter dan cerita segar, mereka memilih menggali kuburan film lama untuk dihidupkan kembali, sayangnya, tanpa jiwa. Kalau ini adalah bentuk tribut untuk film aslinya, maka bisa dibilang ini adalah tribut dengan bunga plastik. Warnanya boleh cerah, tapi tidak beraroma, dan cepat membosankan. Jika tidak ada film lain, I Know What You Did Last Summer bisa menjadi opsi yang menghibur. Namun jika banyak pilihan, lebih baik skip saja.